Oke. Ini ya, yang pertama tadi Iqbal kan ngejelasin masih bingung mengenai material handling yang nanti nyambungnya itu FTC ya. Sebelum ke FTC gitu. Oke, ini yang pertama nih. Masih bingung di alat material handling. Nah, aku mau nanya, yang maksud teman-teman dibingungin di material handling ini di bagian apanya? Bagian perhitungannya kah atau di bagian alirannya? Kalau saya sendiri bingung di alirannya teh. Masih bingung dari aliran? Sama di alirannya. Oke, yang dari ke ya? Ke-nya teh. Oke. Iya. Terus kalau yang lain sama, yang kelompok itu juga, kelompok S juga sama. Iya, kalau misalnya teman-teman lihat di video dan aku lihat di sini juga kan 25 ya teman-teman, 25 aliran dari ke. Nah, kalau teman-teman mau nentuin dari ke itu sesuai seperti video, sebenarnya teman-teman cukup melihat ke sini saja nih. Ini teman-teman fokus ke bagian sini. Nah, jadi pertama di stasiun ya teman-teman, stasiun produksi atau di lantai produksi itu kan kita punya beberapa mesin ya. Ada yang namanya mesin potong. Ini share screen aku lancar kan ya, nggak putus-putus ya? Lancar teh. Jadi di lantai produksi kita kan ada beberapa mesin ya, seperti yang kemarin ada pembubutan, pemotongan, pelubangan, penghalusan dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman material handling ini teman-teman mau menentukan aliran produksi dari mulai warehouse. Kalau sebelumnya kita nggak pakai warehouse, tapi sekarang karena kita udah ngomongin masalah pabrik, berarti kita punya warehouse. Warehouse itu artinya penyimpanan bahan baku. Nah, setelah warehouse ini, di sini kita punya meja produksi. Meja produksi ini adalah bagian lantai produksinya. Di mana di dalam meja produksi ini masih terdapat beberapa meja lagi. Mulai dari meja pemolaan, terus habis itu maksudnya mesin pemolaan, terus WIP-nya, terus pemotongan, terus pembubutan dan lain sebagainya. Nah, ini pada tahap pertama itu kita masuk ke warehouse. Jadi teman-teman istilahnya dari stasiun warehouse, teman-teman itu ngambil barang atau ngambil komponen produk yang teman-teman beli ke meja produksi. Meja produksi ini masih tahap awal, istilahnya nih meja yang luas banget buat teman-teman itu mulai mengolah atau memproduksi atau memproses alat-alat atau komponen. Nah, dari meja produksi ini nanti setelah dari warehouse ke meja produksi, setelah teman-teman proses, nanti masuk lagi nih dari warehouse. Ini dia ada lagi bukan ke meja diproduksi tapi meja dibeli, karena ada beberapa komponen yang kita subkontrak kan. Jadi makanya dari warehouse ini nggak disimpan ke meja produksi karena dia udah nggak perlu diolah lagi gitu. Dia hanya perlu dirakit, makanya kita simpan di meja dibeli. Nah, nanti dari ini kan udah ya, dari warehouse udah selesai nih. Proses dari warehouse udah selesai. Atau pengambilan barang dari warehouse udah selesai, dari warehouse ke meja produksi, sama dari warehouse ke meja dibeli. Nah, proses selanjutnya itu adalah memproses barang yang udah kita ambil di meja produksi, kita olah ke beberapa stasiun yang kita punya. Yang pertama ada stasiun pemolaan. Nah, nanti di stasiun pemolaan ini teman-teman masukkan komponen-komponen atau produk yang itu diolah di stasiun tersebut, di stasiun pemolaan, dari produk Iorek, table bag, sama Inodent table. Kan nggak semua produk kita olah ya, ada produk yang kita subkon. Nah, jadi nanti teman-teman sesuaikan itu. Kalau untuk perhitungan saya anggap clear ya, nggak ada kebingungan di situ. Jadi fokus ke aliran aja. Nah, nanti teman-teman masukkan di sini komponen produknya, terus habis itu komponen produk B-table, Inodent table, yang diingat jangan lupa yang subkontraknya jangan dimasukin. Terus nanti setelah teman-teman dari meja produksi, barang nih udah disimpan di meja produksi, terus teman-teman olah ke mesin pemolaan. Nah, dari mesin pemolaan, teman-teman itu nggak langsung ke mesin pemotongan, tapi teman-teman ke WIP dulu. WIP itu apa? WIP itu adalah work in process
Pemolaan, maksudnya apa? Itu adalah tempat sementara teman-teman menyimpan barang setengah jadi atau produk yang sudah teman-teman olah di stasiun pemolaan sebelumnya. Nah, makanya di sini dinamakan WIP pemolaan. Alias kalau misalnya nih teman-teman udah produksi misalnya satu BT1 atau misalnya komponen kerangka belakang. Kalau komponen kerangka belakang 1 teman-teman udah selesai. Terus nanti komponen kerangka belakang 2 udah selesai juga. Nah, nanti yang 2 ini disimpan dulu di WIP karena stasiun selanjutnya atau stasiun pemotongan itu dia masih memproses produk dari produk pertama gitu tuh, masih belum selesai. Jadi istilahnya ini tuh penyimpanan sementara WIP tuh. Nah, nanti dari WIP pemolaan, teman-teman masuk lagi dari WIP pemolaan, proses selanjutnya adalah ke stasiun pemotongan atau mesin pemotongan. Nah, nanti dari stasiun pemotongan, teman-teman lagi nih dari stasiun pemotongan, nanti teman-teman masuk ke WIP pemotongan. Tapi dari WIP pemotongan terus pembubutan, pemahatan, dan seterusnya. Teman-teman harus sesuaikan ininya, diingat lagi bahwa teman-teman perlu menyesuaikan komponen produk yang diolah per stasiunnya. Kalau misalnya kayak ini ya, mana ya? Ini kalau nggak salah, ya nggak sih? Di input 2 ya. Nih, teman-teman harus sesuaikan di sini nih. Ini kan kayak misalnya BT1, BT1, BT2, BT4, BT5 ini kan tidak melalui stasiun ini ya. Stasiun pembubutan sama pemahatan penggabungan sama penggabungan. Yang melewati pemahatan itu cuman BT6 sama BT7 doang. Nah, itu teman-teman sesuaikan di bagian ininya materi handlingnya gitu tuh, komponen produk yang teman-teman olah di sini, dan seterusnya seperti itu. Pokoknya WIP setelah stasiun WIP, habis itu dari WIP ke stasiun, dan seterusnya seperti itu sampai nanti di terakhir itu ada setelah di penghalusan nih, terus WIP penghalusan ke perakitan. Nah, di perakitan itu semua komponen teman-teman, semua komponen ada. Dari ayat 1 ayat 12, terus BT1, BT2 ini semua ada. Nah, terus nanti tapi maksudnya yang ada ini yang diproses ya, yang kita proses gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngelihat kayak misalnya nih di stasiun pemahatan ini kan cuman ada beberapa komponen doang kan, ada beberapa komponen doang yang diolah. Nanti di stasiun pemahatan ke stasiun penghalusan ini WIP pemahatan terus ke penghalusan ini nanti ditambahin lagi produk yang di atas tersebut. Terus nanti dari WIP penggabungan ke penghalusan, nah dari penghalusan ke WIP penghalusan semuanya nih, semua produk yang kita olah tadi itu dimasukkan ke sini, dimasukkan ke pas bagian ke stasiun penghalusan. Baru nanti dari WIP penghalusan ke perakitan itu semuanya lagi produk yang sama. Nah, nanti dari meja dibeli yang tadi teman-teman subkon ke perakitan itu dia mengandung produk-produk yang teman-teman subkontrak dan produk tambahan atau komponen tambahan. Nah, nanti dari perakitan finish good ini outputnya adalah produk jadi, kan finish good ya, produk jadi gitu. Dari finish good ke storage atau penyimpanan itu produk jadi juga. Jadi alirannya seperti itu teman-teman, dan untuk komponen produk yang teman-teman sertakan itu adalah komponen produk yang hanya dia terjadi gitu prosesnya di stasiun tersebut. Seperti misalnya yang ini pembubutan kan cuma air 8 doang ya, air 8 doang. Terus nanti dari WIP pembubutan ke penghalusan cuma air 8 juga. Nah, nanti dari penghalusan terus habis itu dari WIP penghalusan terus ke pemahatan, WIP pemahatan. Nah, terus habis itu WIP pemahatan ke penghalusan, penggabungan WIP penggabungan, dan seterusnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Si bingung. Dimasuk sebenarnya kalau nentuin alur dari ke itu sebenarnya bingungnya tuh kayak kan kalau kita ngeliat di FTC tuh kalau yang masukinnya dari FTC ya jadi ada yang ngeliatnya dari pemotongan ke pemahatan gitu-gitu. Nah, kemarin tuh saya sempat bikinnya yang aliran gitu teh, maksudnya alirannya tuh ya ngikutin dari setiap si stasiun itu, cuma tuh kan di video pembelajarannya kan itu 25 ya, itu saya sampai 30 teh. Nah, tapi pas saya coba nyamain sama di FTC kan udah bener 25, cuma itu teh
ada yang kayak pemotongan ketemu pemahatan, terus juga ada perlu banget ketemu pemahatan gitu-gitu tuh Teh. Perubahan ketemu pemahatan. Oh, jadi kalau di material handling teman-teman ada yang dari pelubangan ketemu ke pemahatan gitu. Iya, kalau dari kelompok teteh, terus ada juga yang dari pemotongan ketemu pemahatan, terus pemotongan ada juga yang pemotongan ketemu sama penghalusan gitu Teh. Ya nggak salah teman-teman. Kenapa? Karena kan memang kalau misalnya ngelihat di sini ya, ngelihat di info 2 nih. Ini kan ada nih misalnya kayak nih produk BT6 nih, BT6 misalnya lihat ya BT6. Dia tidak melewati stasiun pembubutan. Dia nggak melewati stasiun pembubutan. Jadi nanti dari stasiun pelubangan dia itu langsung ke stasiun pemahatan gitu tuh. Ini dia nggak ngelewatin pelubangan juga ya. Misalnya BT7 deh. BT7 nih fokus ke sini ya. Fokus ke BT7. BT7 ini kan dia diproses di mesin ketiga atau stasiun pelubangan ya. Tapi dia tidak melewati stasiun pembubutan. Dia nggak melewati stasiun pembubutan, tapi dia kembali lagi nih di stasiun pemahatan. Nah, oleh karena itu nanti di bagian material handlingnya teman-teman buat tuh pelubangan ke pemahatan lagi, ngulang lagi pelubangan ke pemahatan ada komponen BT7. Jadi kalau yang Lala sebutin itu nggak salah gitu. Kalau misalnya Lala tadi bilang kalau ngelihat dari FTC kan ada ya yang pelubangan ke pemahatan itu nggak salah. Jadi teman-teman sebenarnya yang teman-teman tuh nggak harus 100% sama dengan yang di Jabar yang ada di tutorial gitu karena kan datanya beda-beda ya teman-teman. Datanya kan beda-beda tiap kelompok gitu tuh. Jadi bisa aja itu data kelompok lain. Nah, jadi teman-teman nggak harus sama. Makanya kan kemarin aku jawab nggak harus 25 kan berdasarkan aliran aja, berdasarkan aliran yang teman-teman analisa gitu loh. Gitu lah. Ngerti nggak maksud aku? Iya Teh, paham kok Teh. Cuma emang sama Teh data givennya sama yang tutor. Makasih ya Teh. Iya. Iya mungkin data givennya sama dengan di tutor, tapi kan data sebelum-sebelumnya, data modul-modul sebelumnya ada yang beda ya. Berarti nggak masalah ya, lah ya. Nanti bakal aku cek kok. Ini aku belum sempat ngecek soalnya. Iya, makasih Teh. Gimana kalau dari kelompok S sama kelompok U? Masih bingung nggak? Masih ada yang dibingungin nggak? Udah enggak sih kita sebenarnya saya tuh kemarin problemnya itu tuh pas di material handling itu tuh nggak nyampe 25. Nah terus takutnya itu tuh diwajibinnya tuh 25 gitu Teh, makanya saya rombak lagi. Nah tapi tuh kayaknya waktu kemarin rombak juga masih ada yang kayak keliru gitu tuh Teh, jadi nanti kayaknya dibenerin lagi sih Teh yang di material handlingnya. Soalnya kayak belum pas gitu Teh. Tapi secara logika udah paham ya? Maksudnya aliran-aliran ini tuh. Oke. Ya. Jadi ini tuh benar-benar nggak harus kayak misalnya jadi teman-teman tuh harus kembali lagi kalau nggak ngelihat ke FTC. Misal teman-teman bingung ngelihat FTC, teman-teman ngelihat aja lagi di input 2 teman-teman di sini. Kan ngelihat ya di sini pemotongan semua semua komponen melewati pemotongan. Tapi ada nih komponen yang tidak melewati pemotongan tapi langsung ke pemahatan gitu. Jadi nanti teman-teman berarti harus bikin dong misal nih ini kan berarti produk ini itu dia masih tersimpan di WIP pemotongan ya. Produk BT6 sama BT7 karena dia terakhir diproses di elemen kerja pemotongan, berarti nanti dia masih tersimpan nih di WIP pemotongan atau penyimpanan pemotongan setelah diproses di stasiun pemotongan. Jadi nanti di bagian material handling teman-teman panggil lagi dari WIP pemotongan ke stasiun pemahatan. Dipanggil lah ini komponen BT6 dan BT7. Kayak gitu. Oke. Kalau kelompok S gimana? Ada yang masih dibingungin terkait material handling? Halo, kelompok S? Iya Teh, kalau dari kelompok S udah cukup jelas Teh. Terus untuk
udah masukin daftarnya udah sesuai sih Teh. Sejauh ini cuma belum tahu lagi, tinggal nunggu koreksian lagi Teh. Oke. Iya. Tutorial handling when FTC ya. Oke, ada lagi nggak yang dibingungin sebelum aku ngasih tahu beberapa revisi ini? Jadi selain iya. Mau nanya lagi Kak, sebenarnya kalau untuk yang di FTC yang tabel skala prioritas itu tuh saya masih bingung gitu Kak, sebenarnya nentuin yang kayak kode mesin terus koefisien itu-itunya tuh ikutin di tutorial aja atau gimana ya Kak? Yang ini ya? Iya, ini ikutin tutorial aja kalau yang ini. Ini persis sama dengan tutorial. Ininya juga kode mesin juga. Kode mesin juga terserah teman-teman ya. Yang penting paham aja gitu. Ini kan kalau di tutorial kode mesin warehouse kan W, terus pengukuran itu M. Nah, di sini maksud WM02 itu adalah mesin warehouse nanti ke mesin pengukuran gitu loh. Iya Kak. Tapi kalau misalnya dibikin yang sama nggak apa-apa kan Teh berarti? Iya, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Masuk bilangnya Teh, kalau buat tabel outflow itu buat totalnya itu di paling bawah itu harus satu semua nggak Teh? Tabel outflow. Iya. Soalnya kalau di Lala tuh yang angkanya 1 tuh cuma ada 4 Teh. Terus yang angka digitnya ada desimalnya tuh ada 5. Ini ya, seharusnya sih alamiahnya, ini juga belum aku cek nih. Yang punya asisten kenapa bisa sampai 1 lebih, seharusnya ini tuh secara apa ya, bilang alamiah nggak juga sih, maksudnya secara ininya pasti bakalan menghasilkan 1 sih seharusnya gitu. Jadi aku masih belum bisa jawab nih, soalnya yang punya asisten juga nih melihat ini masih ada yang lebih. Nanti aku cek ya lah ya. Nanti aku kasih tahu kalau udah aku cek. Iya, saya juga sama kayak Oke, ya nanti aku cek gitu. Ada lagi nggak? Mungkin aku sambil jelasin kali ya teman-teman. Ini teman-teman udah paham belum logikanya? FTC berat, inflow, outflow, terus habis itu tabel frekuensi, skala prioritas, sudah paham belum? Logikanya. Kalau mau minta ini Teh, dijelasin ulangnya FTC berat boleh nggak Teh? Mungkin takutnya berat ya. Nilai Teh. Oke, kalau dari info sama outflow juga rada ini juga bingung gitu tuh ini sebenarnya untuk apa gitu. ya udah aku jelasin coba dikit-dikit ya. Ini nggak apa-apa berarti ya sampai malam. Nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa Teh. Nah, lain kalau misalnya keberatan nggak apa-apa, silakan. Ini bukan bimbingan wajib. Jadi kalau misalnya mau belajar ya sok aja ikut. Ini kalau FTC berat ini teman-teman berat ini maksudnya itu teman-teman menentukan bobot ya, bobot dari tiap stasiunnya. Nah, kalau misalnya perhitungan mungkin lebih mudah ya teman-teman. Ini teman-teman tinggal nge-link di bagian total beratnya. Mana tadi FTC? Material handling L43. Ini kan L itu total berat ya, total berat antar elemen kerja. Maksudnya total berat dari keseluruhan elemen kerja dari proses warehouse ke meja produksi. Ini. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini nge-linknya ke situ ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelihatnya sini nih, ini dari from warehouse to pengukuran dan pemolaan. Nah, teman-teman lihat nih di material handling, dari warehouse ke pengukuran dan pemolaan. Warehouse ke pengukuran dan pemolaan itu kan berarti sebenarnya dia ke meja produksi dulu kan? Ke teman-teman ke meja produksi dulu kan? Karena meja produksi itu, ingat lagi bahwa meja produksi itu terdiri dari beberapa mesin gitu loh.
Jadi pemulaan dan pemotongan itu dia terdapat pada meja produksi. Nah, makanya di sini di FTC teman-teman itu tinggal ngelink ke bagian L4 bagian material handling L43 yaitu yang L4 mana sih? Jadi bingung ya. 43 ya. Nah, meja produksi. Oh enggak ya teman-teman, dari meja produksi sama aja sih sebenarnya. Sama kan hasilnya? Ya sama. Sama aja hasilnya. 89,516 juga sama. Terus kalau terus baca lagi nih yang kedua, dari pengukuran dan pemolaan atau dari stasiun pengukuran dan pemolaan ke kemana nih? Ke stasiun pemotongan. Nah, teman-teman lihat lagi nih, dari pemolaan ke pemotongan. Ini kan pemolaan ke WIP ya. Tadi teman-teman cari pemolaan ke pemotongan. Oh, berarti dari WIP pemolaan ke pemotongan, yaitu yang ini. Linknya ke situ. Jadi teman-teman ngebacanya dari situ ya teman-teman. FTC ini from to itu maksudnya dari stasiun ke stasiun mana? Stasiun X ke stasiun Y. Stasiun pemolaan ke stasiun pelubangan gitu. Teman-teman lihat lagi di sini stasiun pemolaan ke stasiun pelubangan. Pemotongan ini ke WIP-nya, berarti dari WIP pemotongan ke pelubangan, berarti yang ini ya teman-teman. Terus teman-teman masukkan lagi nih di sini 76,026 dan seterusnya seperti itu. Kalau misalnya yang dua kayak gimana ini teh? Ini ada pemotongan ke pemahatan, terus abis itu ada juga nih pelubangan ke pemahatan. Nah, teman-teman lihat lagi di sini, pertama pemotongan ke pemahatan. Nah, lihat sini ada pemotongan ke pemahatan, berarti linknya ke sini ya. Terus abis itu ada pelubangan ke pemahatan, pemotongan ke pemahatan. Pemotongan ke pemahatan sama pelubangan ke pemahatan ya. Kita lihat pelubangan, stasiun pelubangan, pemotongan, WIP pelubangan. Nah, ini WIP pelubangan ke pemahatan. Berarti di sini ngelinya ke yang ini. Jadi ngebacanya gitu, teman-teman. Ngebacanya tinggal dilihat dari mana ke mana, disesuaikan dengan material handling teman-teman dari dan ke gitu. Itu untuk FTC berat. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal kalau total disam aja ya. Disam aja gitu. Jadi total berat dari stasiun warehouse itu berapa sih? Teman-teman mau ukur. Terus ini tinggal disam, terus kalau yang ini disam ke atas. Nah, kalau inflow itu apa? Inflow itu adalah aliran masuk, teman-teman. Namanya ini ya, aliran masuk. Nah, kalau outflow itu aliran keluar. Maksudnya apa sih teh aliran masuk, aliran keluar? Maksudnya itu adalah kalau aliran masuk itu dia itu masuk ke stasiun tersebut berapa kali atau apa sih namanya? Ini ngitungnya kan dari ini ya, dari apa sih namanya? Misalnya nih dari FTC berat pengukuran warehouse, dari FTC berat pengukuran dibagi dengan totalnya gitu kan. Nah, dia itu untuk mengukur berapa berat beban yang masuk di masing-masing stasiunnya. Nah, makanya di sini teman-teman kalau inflow itu teman-teman ngebaginya sama total dari sum dari tiap stasiun yang ini, dari yang atasnya. Sementara kalau yang outflow teman-teman itu ngebaginya sama yang sebelah sini. Tuh. Kalau untuk perhitungan aman kan ya teman-teman? Kalau soalnya saya lihat videonya untuk perhitungan, kalau kayaknya sih jelas ya. Atau ada yang masih dibingungin untuk perhitungan? Jelas di tes cuman ya paling itu tadi teh yang kata-kata di outflow-nya itu masih ada yang desimal kan. Oh, yang untuk S juga nggak bulat satu teh. Yang ini ya. Oke, iya. Iya. Kalau misalnya ini ada yang nggak pas gini teman-teman, kemungkinan itu teman-teman itu salah di bagian sininya, karena
ada salah dari penyusunan dari ke. Misal dari ke-nya masih ada yang kelewat atau mungkin kelebihan seperti itu. Sama nih kayak yang punya asisten juga, di sini ada yang miss, makanya sini sampai bersalin. Nanti sambil aku cek teman-teman dicek lagi ya gitu. Jadi kita sama-sama ngecek bareng gitu. Karena ini seharusnya satu gitu. Aliran itu kan nggak ada yang koma ya. Aliran itu kan sifatnya bulat gitu, namanya aliran. Terus kalau outflow, kalau inflow itu kita ngomongin aliran produk ke dalam. Nah, kalau outflow itu kita ngomongin aliran produk dari stasiun tersebut ke keluar dari stasiun. Ngomongin produk keluar dari stasiun yang bersangkutan. Misalnya kayak outflow nih. Outflow dari stasiun warehouse ke stasiun pengukuran tuh berapa sih? Satu di sini, satu, dan seterusnya. Mungkin nanti sebentar teh. Iya, bentar aku satu kali lagi nih. Mungkin nanti teman-teman buat revisi. Sekalian nanti aku memperjelas penjelasan ini ya mengenai FTC berat, inflow sama outflow. Nanti mungkin bakal aku jelasin lebih rinci. Soalnya karena ini juga masih ada hal yang sebenarnya aku masih belum terlalu paham juga nih di bagian yang inflow ini untuk datanya. Nanti aku bakal pastiin dulu. Setelah aku pastiin, nanti aku jelasin insya Allah lewat video ya buat logika berpikirnya seperti itu. Sekalian nanti kalau misalnya ada revisi dari kalian kan susah kan kalau ngerevisi dari dari Excel gitu. Jadi mungkin bakal aku lebih revisi ke video tuh. Iya tadi Lala mau ngomong apa? Kalau misalkan nentuin material handlingnya dari ke-nya itu buat komponen produknya itu misalkan ya teh pemotongan ke penghalusan. Nah itu tuh komponen yang dicantumin itu komponen dari penghalusannya itu atau pemotongannya itu teh? Komponen yang dari pemotong. Komponen yang akan teman-teman, bukan komponen yang dari tapi yang akan. Misal nih, Berarti kalau misalkan pemotongan penghalusannya teh yang dimasukin ya? Iya benar. Kayak ini kan misalnya perlu ya teman-teman saya ini pelubangan ini ada AR4, AR5 dan 6 nggak masuk ya. Tapi di bagian pemahatan ini pas teman-teman mau ngolah pemahatan kan yang ada cuma AR6 sama AR7, berarti yang teman-teman panggil kan cuma komponen 6 dan 7 kan. Komponen yang lainnya nggak teman-teman masukin di stasiun pemahatan gitu. Paham nggak maksudnya? Iya paham teh. Oke. Ya, lanjut ya. Kemudian Iya, silakan. Kan izin masuk sebelumnya. Kan untuk file Excel dari kelompok sendiri kan kemarin sebelum dikoreksi untuk revisian itu kan belum selesai OMH-nya ya teh. Itu boleh nggak teh kalau kita upload ulang nanti? Iya nggak apa-apa. Yang terbaru. Jadi yang dikoreksi teh untuk yang sampai OMH-nya udah selesai. Iya nggak apa-apa. Jadi ini teman-teman nanti kan ada beberapa revisian ya seperti yang kelompok lain gitu. Ada beberapa revisian. Nanti teman-teman abis ini langsung revisi dulu revisian yang udah aku sampaikan tadi. Nanti sambil teman-teman revisi yang lain, terus habis itu baru kumpulin lagi ya Excel-nya. Ya, Oke. Ya, kita masuk ke FTC frekuensi. FTC frekuensi itu maksudnya apa? Ini adalah aliran frekuensi. Artinya berapa kali atau berapa banyaknya sih teman-teman itu bolak-balik dari stasiun warehouse dari stasiun X ke stasiun Y. Ini ya teman-teman. Ini Y, ini X. Dari stasiun X ke stasiun Y atau Y ke X gitu. Jadi namanya frekuensi itu kan ngitung banyaknya ya, istilahnya kalau istilah gampangnya banyaknya gitu, bolak-baliknya teman-teman tuh berapa kali atau bolak-baliknya produk dari stasiun satu ke stasiun lainnya itu berapa kali gitu. Nah, di sini ada revisi di stasiun warehouse, sama stasiun perakitan nih. Sini teman-teman. Nah,
ini revisinya apa? Pertama teman-teman ngelihat nih dari stasiun warehouse ke stasiun pengukuran, oke? Dari stasiun warehouse ke stasiun pengukuran. Nah, di sini revisinya silakan teman-teman catat. Itu apa sih namanya? Bentar deh. Aku lupa. Kalau sebelumnya ini untuk dari warehouse ke pengukuran ini kan bukan ini ya, teman-teman. Perkaliannya bukan, hasilnya bukan yang ini gitu. Tapi sekarang digantinya jadi sum material handling yang H4 sampai H35 dikali 2. H4 sampai H35 itu yang mana? H4 H35. Nah, kita jadi makainya dari kita make produk yang jadi atau daily quantity per harinya dari yang kita ambil dari warehouse atau yang akan kita produksi. Gitu. Yang akan kita produksi, ingat ya, yang akan kita produksi. Kenapa? Karena ini kan dari warehouse ke pengukuran itu kan benar-benar semua produk ya, semua produk masuk gitu. Yang nggak masuk itu cuma produk yang di subkon. Nah, makanya di sini kita di revisinya itu adalah kita itu ngitungnya itu hasil perkalian dari penjumlahan daily quantity per hari dari warehouse yang produk yang ada di warehouse yang dimasukkan di meja produksi dikali 2. 2 itu apa? 2 itu adalah frekuensinya. Jadi kan frekuensi itu masuk dan keluar ya, teman-teman. Masuk dan keluar itu adalah frekuensi gitu. In sama out. Jadi 2 gitu. Ada 2 frekuensi, yaitu frekuensi masuk 1 kali dan frekuensi keluar. Nah, seperti itu. Nah, terus yang perakitan, ini yang perakitan juga sama. Yang perakitan ini dia itu sama material handling H36 sampai H39. H36, H39. Nah, ini. Untuk perakitan itu kita pakainya yang dari warehouse ke meja yang dibeli. Kenapa meja yang dibeli? Karena ini tuh adalah komponen yang bakal kita rakit gitu. Komponen yang bakal kita rakit, tapi ada komponen yang di subkon. Dia diambilnya dari warehouse. Nah, makanya kita pakai data yang ini. TC material handling dari warehouse ke meja yang diproduksi ditambah dengan komponen tambahan. Ini input PTLF G46 ya. G46, G48. Nah, ini G46, G48. Ini adalah jumlah komponen tambahan dalam bentuk dus ya. Dalam bentuk dus gitu. Dalam bentuk dus. Ini ditambah ini dikali 2. Catat ya. Untuk apa sih namanya? Rumusnya. Rumusnya seperti ini. Jadi untuk yang ini itu adalah dari warehouse ke meja produksi. Terus kalau yang dari meja produksi. Dari warehouse ke meja dibeli yang ini, terus ditambah sama jumlah komponen tambahan dalam bentuk dus dikali sama frekuensinya yaitu 2. Nah, untuk yang lainnya sama ya. Yang lainnya sama. Terus kalau yang ini juga sama, masih input PTLF C34, C36, C34, ini daily quantity dari produk yang udah jadinya. Itu untuk revisi dari FTC frekuensi. Udah dicatat belum? Ada yang masih dibingungin? Buat rumus dulu nih. Untuk sebelum FTC frekuensi tadi itu perhitungan yang atas itu yang mana ya, Dok? Perhitungan yang atas yang mana? Atau yang sebelum revisi yang perakitan ini tadi itu yang FTC frekuensi juga atau bukan ya? Aduh, aku bingung pertanyaannya. Gimana? Maksudnya teh untuk yang sebelum ini tadi itu revisinya itu untuk rumus yang mana? Oh, nggak ada. Yang lainnya tadi aku cuma ngejelasin doang. Yang penjelasan revisi baru FTC frekuensi doang. Yang ini, sama yang ini nggak revisi. Oh, berarti untuk sisa perhitungannya Masih sama. Iya. Iya, makanya tadi aku bilang untuk ini udah dicatat belum yang tadi revisinya.
Oke, itu untuk revisi FTC frekuensi ya, teman-teman. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Ingat bahwa ini adalah frekuensi keluar. Ini ya, sebelah kanan ini adalah frekuensi keluar, ini adalah frekuensi masuk. Jadi maksudnya itu, misal nih, 3 ini misal adalah total 3070. Ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu frekuensi masuknya produk dari stasiun warehouse ke stasiun pengukuran sampai dengan storage gitu adalah 3070. Sementara kalau yang bawah ini adalah frekuensi input, atau misalnya contohnya dari input dari stasiun pengukuran ke stasiun, misalnya kalau yang ini adalah stasiun warehouse ya teman-teman, ini dari stasiun pengukuran ke ke warehouse pengukuran dan pengolahan lain sebagainya, itu berapa gitu tuh, berapa kali dia masuk, berapa kali produk itu masuk ke stasiun ini dari stasiun pengukuran. Sementara kalau yang ini berapa kali masuk nih produk dari warehouse ke setiap stasiun ini, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini ngomong aja ya kalau aku ngomongnya belibet, soalnya agak bingung juga ngejelasinnya gimana ya bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa, bilang aja daripada kalian bingung sendiri. Udah cukup jelas deh. Bahasanya juga udah cukup jelas deh. Oke, lanjut ya. Berarti untuk tabel skala prioritas aman ya teman-teman, masih sama dengan apa di tutorial. Kalau sudah, kita lanjut ke sini, ke craft manual. Sebenarnya ini nggak ada yang salah, cuman di sini ini ya teman-teman, aku nggak punya, masih belum download AutoCAD gitu. Jadi aku ngejelasin aja lewat sini. Nah, jadi teman-teman di sini tuh ketika teman-teman ngukur titik berat ya. Craft manual. Gimana ya? OMH. Nah. Oke, di bagian sini untuk pengukuran X1Y1-nya teman-teman udah dikenalkan dengan ini belum? Dengan teori titik berat. Cuman sekilas doang kita ada di tutorial. Iya, aku juga lupa tutorialnya tuh. Nontonnya udah lama banget soalnya. Gini, jadi untuk bentar teman-teman, aku sambil cek dulu ya biar nggak bingung. Bentar ya, 3 menit. Iya, Kak. Yang kedua, ini kalau di PTL kan harus dihitung, di video tutorial Febri kan langsung bentuk kotak ini. Aslinya kan kayak gini gitu ya. Aslinya dari blok-blok yang ada di sini kan aslinya begitu ya. Nah, digambar kayak untuk copy dan outflow di sini tinggal kita kaliin aja di atas. Jadi koefisien outflow-nya 1, setelah itu kita lanjut ke SPJ jarak. Nah, untuk SPJ jarak sama saja dengan yang SPJ sebelumnya, titik berat, lalu
ada frekuensi itu gampang, tinggal kita bring aja dari ini ya namanya meja WIP. Dan juga di perakitan itu nantinya ada meja penyusun. Nanti untuk outputnya dari perakitan ke meja penyusun. Nah, untuk menentukan sifat masanya kita menggunakan stasiun ini, yaitu tinggal kita misalkan di sini pengukuran pemulaan ada meja WIP-nya, lalu juga ada meja WIP-nya di pemotongan masing-masing, pokoknya masing-masing stasiun ini ada ini apa namanya meja WIP. Dan juga di perakitan itu nantinya ada meja. Halo? Share screen lagi nih. Udah kelihatan share screen ya? Sudah terlihat teman-teman? Belum terlalu lagi. Baru masuk. Udah saya. Oke. Ya. Iya, ini karena nggak punya AutoCAD-nya, nanti teman-teman silahkan coba sesuaikan ya dengan yang AutoCAD teman-teman bikin. Nah, oke. Jadi kalau misalnya aku ngelihat di video tutorial, itu teman-teman ngelihat ya untuk bentuk dari stasiun itu kan kotak-kotak ya teman-teman. Kayak ini misalnya ini dibentuknya kotak, ini dibentuk kotak, ini dibentuknya kotak, ini bentuk kotak, pokoknya gitu, dibikin kotak. Tapi padahal real case-nya adalah teman-teman itu ketika menentukan ini kan bentuknya nggak kotak, nggak persegi atau persegi panjang kan. Ada yang bentuknya seperti ini gitu. Bentuknya kayak gini. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini kalau datanya asisten seperti ini. Terus perakitan 1, perakitan 2. Nah, ini teman-teman, jadi ada satu konsep yang hilang itu, ini silakan teman-teman ini silakan teman-teman screenshot bagian ini. Nih, silahkan di screenshot. Jadi ada penambahan atau revisi di bagian perhitungan OMH untuk perhitungan pusat massa. Teman-teman udah masuk ini belum materi perhitungan metode craft pada PTLF belum? Belum ya? Belum saya. Oke. Jadi belum ya? Iya, ya nggak apa-apa. Jadi konsep yang belum sempat dijelaskan dalam video itu adalah mengenai titik berat. Nah, kembali lagi kita ngomongin masalah titik berat. Di sini kan ada X1, ada X1, Y1 ya teman-teman. Di sini ada pusat massa 1, 2, 3. Kenapa sih ada pusat massa 1, 2, 3 bahkan bisa sampai banyak gitu? Karena teman-teman ini bentuk dari stasiun teman-teman itu tidak semua kotak gitu. Seperti stasiun pengukuran dan pemolaan ini bentuknya seperti ini gitu. Terus yang pembubutan juga bentuknya seperti ini. Tidak kotak gitu. Nah, karena tidak kotak ini teman-teman nggak bisa ngitung luasnya. Teman-teman sulit untuk menghitung luasnya. Gimana cara ngitung luas kalau misalnya bentuknya seperti ini kan? Oleh karena itu, teman-teman memerlukan yang namanya titik berat. Nah, titik berat ini teman-teman nentuinnya dengan cara memisahkan bagian-bagian supaya dia itu bentuknya kotak. Ini namanya istilahnya perhitungan jarak massa rektilinear. Jarak massa rektilinear ya teman-teman, itu nanti teman-teman pelajari lebih lanjut di PTLF. Jadi ini misalnya bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman silakan dibagi supaya dia bentuknya jadi persegi atau persegi panjang. Nah, ini contohnya saya bagi di sini nih. Ini pengukuran pemolaan untuk pusat massa 1 dan ini untuk pusat massa 2. Jadi ini pusat massa 1 dan yang atas ini adalah pusat massa 2. Nah, nanti saya masukkan di bagian sini. Mesin pengukuran dan pemolaan. Ini pusat massa 1, pusat massa 2 dan tidak ada pusat massa 3-nya ya. Tidak ada pusat massa 3. Karena di sini cuma 2 saja. Nah, selanjutnya kita bakal ngitung X1 sama Y1. Ini apa? Ini adalah titik massa atau pusat massa atau titik berat ya istilahnya, kalau waktu SMA kita bilangnya titik berat gitu. Nah, di sini caranya teman-teman mungkin kalau cara untuk perhitungannya sama dengan di YouTube ya. Di YouTube gitu. Tapi
tambahannya ini, misal nih, di sini teman-teman ngelihat di sini dari titik 0,0 ya teman-teman. Ini saya tambahkan di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah titik pusat massa, teman-teman, namanya. Titik pusat massa di ujung ini nih, di ujung ini. Di ujung ini. Ujung ini tuh adalah titik pusat massa namanya 0,0. Nah, ketika teman-teman mau ngitung titik berat, itu teman-teman harus narik dari sini. Dari titik sini, dari 0,0 ini. Jadi misalnya ini. Ambil lagi ke sini. Ini kan lebarnya ya, lebar dari stasiun ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Lebar X-nya itu 5 atau X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Berarti pusat massa X-nya berapa? Pusat massa X-nya itu nanti teman-teman tarik dari ini ya, AutoCAD ya. Kalau teman-teman udah nonton pasti kebayang, teman-teman tarik dari sini ke titik tengah di sini. Ke titik tengah atau titik pusat dari stasiun pengukuran dan pemolaan. Dan kalau misalnya ini otomatis ya teman-teman, kalau logikanya juga pasti dapatnya titik massanya itu adalah X. Untuk X-nya itu adalah 2,5. Kenapa? Karena ini kan 5 ya, lebarnya kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan titik tengahnya 2,5 ya teman-teman. Nah lalu Y-nya gimana? Nah Y-nya ini teman-teman tinggal lihat, ini kan tingginya 4. Tingginya 4 dari titik 0,0 ya. Berarti titik tengahnya itu kan Y-nya 2 ya teman-teman. Y-nya 2. Nah ini untuk X1 sama Y1 gitu. Nah, terus ini untuk stasiun pengukuran dan pemolaan pusat massa 1 ya. Pusat massa 1. Lalu bagaimana dengan pusat massa 2? Nah, pusat massa 2-nya juga teman-teman nanti narik dari AutoCAD-nya dari sini ke tengah sini ya. Dari sini ke tengah sini. Sebenarnya sih gampang kalau misalnya teman-teman nggak mau narik juga, teman-teman ngitung. Tapi kalau ngitung takut lama ya. Cuman kalau saya sih lebih suka ngitung. Jadi teman-teman lihat di sini kan dia kan ininya 4 ya. X dari pusat massa 2 atau X2-nya itu adalah 4. Dan dari titik 0,0 ini kan dia punya 1. Berarti tinggal 1 ditambah titik pusat massa X dari pusat massa 2 ini kan 2 ya, teman-teman. 4 dibagi 2 kan 2. Tinggal tambah 1 berarti 3. X2-nya 3. Terus habis itu Y2-nya berapa? Y2-nya teman-teman tinggal tambahkan nih. Tinggi dari sini, dari pusat massa 0,0, ini 4, ditambah sama setengah dari ini. Setengah dari tinggi stasiun 2 itu 0,5, berarti 4 ditambah 0,5. Jadi kalau aku ngomong kayak gini, mungkin kalian bingung ya. Nanti aku bakal kirim videonya deh, video revisi. Soalnya aku masih belum masang AutoCAD karena kemarin AutoCAD yang lain bermasalah. Jadi lebih gampang sih pakai AutoCAD buat ngukur-ngukur kayak gini. Intinya kalau rumus ya teman-teman, ini aku kasih tahu rumus SMA, aku lupa nanti dipelajarin nggak di kalian. Untuk ngitung titik berat itu rumusnya adalah setengah dari pusat massa X 0,0. Nih titik beratnya ya. Ya, ada apa? Bener teh kalau caranya bang, ya kalau caranya bang kan waktu di tutorial itu kan dia tuh ngitung pusat masanya itu bukan per ini berapa teman kerja gitu, dia itu satu aktifnya gitu teh. Satu apa? Aja kan ya teh. Iya teh, jadi titik beratnya itu langsung di video. Iya, kalau ini enggak teh. jadi ya gini. Kalau di video tutorial itu kan dia ngitung titik beratnya satu gini kan, dalam satu seperti ini kan, kotak ya. Jadi semua stasiun itu dia cuma punya satu titik berat. Iya nggak?
Jadi di sini ada pusat masanya ada Iya, 2 dan Kak. 3. Ada pusat masa 2 dan 3, tapi kalau yang di video cuma ada pusat masa 1 kan? Benar? Iya, Kak. Nah, iya, itu di situ revisinya. Revisinya itu salahnya di situ. Jadi sebenarnya karena tidak semua bentuk dari stasiun teman-teman itu kotak, kotak kotak apa kotak sempurna. Jadi teman-teman itu nggak bisa ngambil titik berat seperti yang itu karena itu pasti salah hasilnya. Makanya ini aku ngejelasin yang revisi. Nanti mungkin lebih jelasnya bakal di video ya. Nanti aku bakal kirim video yang video itu sebenarnya revisinya dari Resa. Nanti bakal aku kirim ke teman-teman gitu supaya teman-teman lebih jelas untuk dipraktekin di AutoCAD-nya. Ini lebih ke cara manual sebenarnya kalau ini. Tuh. Jadi X1 Y1-nya itu perhitungannya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, luas ini rumusnya bukan pengukuran dikali pemolaan, bukan X1 dikali Y1. Karena X1 sama Y1, ingat, X1 sama Y1 itu bukan lebar dan tinggi, tapi adalah pusat massa atau titik berat. Sehingga luas ini teman-teman dapat dengan cara apa? Dengan cara teman-teman mengalihkan gitu loh. Apa sih namanya? Misalnya ini panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu teman-teman tambahkan. Ini kan panjangnya 5 ya, lebarnya atau tingginya itu adalah 1, 2, 3, 4. Tingginya 4. Berarti teman-teman tinggal dikali 5 dikali 4. Tuh. Terus habis itu yang pusat massa kedua lebarnya berapa? 1, 2, 3, 4. Lebarnya 4. Tingginya berapa? Tingginya 1. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Gitu luasnya. Pun berlaku dengan stasiun pemotongan dan stasiun yang lainnya. Jadi bukan hasil perkalian X1 dengan Y1 ya. Nah, sekali lagi bukan hasil perkalian X1 dengan Y1, melainkan teman-teman hitung manual dari sini ngelihat. Sini di sini pemotongan nih, lebarnya 2, tingginya 4, berarti 2 dikali 4 8. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Oh, berarti itu tuh teh kalau misalkan dipakai logikain, kalau buat yang X-Y-nya itu setengah dari si dimensinya, kalau untuk luasnya berarti perkalian dari X sama Y keseluruhannya teh. Iya, tapi bukan X sama Y keseluruhan ya. Kembali lagi, X sama Y itu bukan panjang atau lebar loh. X sama Y itu adalah titik berat. Jadi kalau panjang itu kan kalau dalam matematika satuan itunya lambangnya P ya. Sementara kalau tinggi T atau lebar L gitu. X itu sama Y itu titik berat. X itu titik berat pada koordinat atau sumbu X. Kalau Y itu titik berat pada koordinat sumbu Y gitu loh. Paham teh, makasih teh. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Oh iya, Kak. Yang untuk alternatif satu dan tiga itu tuh sebenarnya kita tuh harus bikin layoutnya tuh benar-benar 20 kali 12 atau gimana ya, Kak? Terus di AutoCAD-nya juga itu tuh kalau misalnya saya dapatnya bikin layout itu misalnya 20 kali 8 gitu kan panjang kali lebarnya. Nah itu tuh di AutoCAD-nya juga ikutin 20 kali 8 atau tetap 20 kali 12 aja, Kak. Ya, tetap 20 kali 12. Kenapa? Karena 20 kali 12 ini adalah luas perusahaan teman-teman atau luas pabrik teman-teman. Tuh. Jadi, walaupun teman-teman nggak semuanya kepakai di lantai produksi kan tetap ya di pabrik mah udah luasnya segitu ya nggak bakal berkurang kan pabriknya. Paling ada ruang yang kosong gitu tuh. Seperti ini misalnya, ini kan ruang kosong gitu. Oh, berarti untuk yang alternatif satu juga, kan saya ngikutin di tutorial yang di YouTube ya Teh, berarti untuk alternatif satu juga sama dibikinnya 20 kali 12 ya Teh? Iya, betul. Diseragamin. Baik Teh. Oke, ada lagi. Sementara kalau yang untuk ini dan sebagainya masih sama ya. Oh iya, yang terakhir masih ada. Sebelum itu deh, ada yang mau ditanyakan lagi nggak?
ini. Intinya sebenarnya konsepnya ya teman-teman, saya pengen teman-teman tuh benar-benar paham gitu loh logikanya dari ini, supaya nanti ketika MK teman-teman tuh udah nggak ngeblank gitu. Di pas MK teman-teman udah paham, nggak terlalu susah. Soalnya yang pengalaman saya PT Lab itu emang mata kuliah yang cukup berat gitu loh. Makanya ketika praktikum teman-teman coba dipahamin biar gampang nantinya pas MK. Ya tadi ada yang mau nanya, siapa? Jadi bentuk dari per stasiunnya itu kan kita bebas bikinnya ya Teh, di dalam luas 20 kali 12 tadi. Untuk perhitungan titik beratnya itu berarti nanti yang di AutoCAD kalau misalkan bentuknya yang tipis banget dan kurang beraturan itu gimana ya Teh? Penentuan titik beratnya. Iya Teh, kayak kan karena luasnya itu 12 kali 20 untuk alternatif 2 dan 3. Jadi tuh kemarin saya udah bikin, tapi ada yang bentuknya tuh kayak L gitu loh Teh. Nah kayak gitu kan bentuknya jadi kurang, nggak beraturan dan nggak ada isinya yang buat lebarnya gitu. Nah kalau kayak gitu contohnya kayak gimana Teh? Sebenarnya kayak gini ya. Iya Teh. Kayak misalnya kayak gini. Ini coba deh teman-teman bayangin, ini bisa dibikin jadi berapa bagian pusat massa? Dua Teh. Dua ya. Kayak dua. Dua dari mana? Dari ini sama dari ini. Jadi ini satu, ini pusat massa satu. Nah, ini tulisannya pusat massa 1 dan ini adalah pusat massa 2. Gimana nentuin titik beratnya? Nah, ingat kembali bahwa titik berat itu teman-teman atau titik koordinat 0,0 itu teman-teman ambil dari ujung bawah sini. Sehingga yang ini pun sama, teman-teman ngambil ini di sini nih. Di bawah sini koordinat 0.0-nya. 0.0-nya. Ini ya, ini adalah koordinat 0.0. Nah, lalu gimana ngitung yang ini Teh? Jadi teman-teman tinggal lihat nih. Ini kan kalau dia dari 0,0 ini berapa jaraknya sampai ke sini? 1, 2, 3, 4. 4 ya teman-teman. Berarti nanti teman-teman tulis nih X. Misalnya ini X satunya. Satunya itu adalah 4 ditambah ini manual ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di AutoCAD tuh lebih gampang. Yang penting teman-teman nariknya dari sini aja. Jadi apapun di mana teman-teman mau ngambil titik berat, teman-teman itu narik diagonalnya sampai ke titik sini 0,0. Nanti dia otomatis kebaca gitu loh. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Cuman kalau teman-teman ngitungnya manual seperti ini emang agak ribet gitu. Cuman aku sih lebih suka manual. Jadi paham gitu logikanya. Nah, ini teman-teman udah dapat nih X-nya, jarak dari 0.0 ke sini adalah 4. Nah, tinggal teman-teman tambah di sini. Untuk ngitung titik berat dari X, itu adalah setengah dari panjangnya atau setengah dari P. Setengah P. P-nya berapa? P-nya ada berapa kolom? Halo? P-nya ada berapa kolom nih? Panjang? 1. Berarti setengah dari 1 berapa? 0,5. Berarti tinggal teman-teman tambahkan di sini 0,5. Berarti X1-nya berapa nih? 4,5. Oke, dapat nih teman-teman. X1-nya ternyata 4,5. Lalu hitung sekarang Y1. Oke, Y1 teman-teman hitung. Sekarang kita lihat Y1 itu kan bagian yang vertikal ya teman-teman. Kalau X kan horizontal, kalau Y adalah vertikal. Nah, berarti sekarang teman-teman ngelihatnya ke atas, bukan menyamping. Dari 0,0 lagi, dari titik sini. Nah, teman-teman lihat nih, jarak dari titik 0,0 ke ini, ke pusat massa 2 ada berapa kotak? Ada berapa kotak nih? Halo? 3 Teh.
Itu teh. Ada 3. Oke, berarti tulis dulu di sini 3 ditambah. Sekarang berapa nih tinggi? Berapa tinggi dari pusat massa 2? Tingginya berapa? Tingginya 1. Oh, Iya, 1. Sekarang kembali lagi ke rumus dari pusat massa setengah dari panjang atau dari tingginya. Setengah dari tingginya berapa? Tadi tingginya 1, berarti setengah dari 1 adalah 0,5. Berarti Y1-nya adalah 3,5. Nah, seperti itu perhitungannya. Perhitungan manual ya, teman-teman. Perhitungan manual dari pusat massa. Ini nanti teman-teman bakal diajarin juga ketika PTLF gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ketemu, pokoknya dalam bentuk apapun itu, seabstrak apapun itu, teman-teman harus ngitung dari pusat massa 0,0. Kayak gitu. Tapi nanti kalau di AutoCAD lebih gampang, teman-teman tinggal narik nih. Misalnya mana ya? Dari sini. Misalkan kalau di AutoCAD teman-teman cari dulu nih garis tengahnya. Setelah itu teman-teman lagi. Ini udah tengah nih, misalnya ini titik tengahnya, teman-teman tinggal tarik dari sini ke sini, nanti teman-teman dapat deh dimensinya berapa gitu. Kalau di AutoCAD lebih gampangnya seperti itu. Jadi dia otomatis kebaca gitu loh teman-teman, titik beratnya, dimensinya sama seperti yang dijelaskan sama Bang Febri ya di tutorial sebenarnya. Cuman memang dia tidak menjelaskan mengenai titik berat saja gitu. Itu. Tapi untuk logika berpikir ya, ini aku masih nanya logika berpikir, bukan instannya lewat ini AutoCAD, tapi perhitungannya udah paham kan teman-teman? Paham teh. Iya, tapi teh mau minta contoh satu lagi nggak teh? Minta contoh satu lagi, oke. Bentuk apa nih? Kalau boleh share screen nggak teh? Maksudnya pengen share screen atau teteh yang gambar teh? Boleh. Oh ya udah, kamu aja yang kontekan. Jadi teman-teman sebelumnya mau nanya juga kan, jadi untuk halaman kerja ini kita tetap bikin 8 atau bikin 9 atau jadi 4 stasiun. Elemen kerjanya kalau maksudnya gimana Iklima? Jadi aku lihat yang di AutoCAD kan ini ada yang sampai 4 stasiun berjalan ya Pak. Nah soalnya yang di tutorial Bang Febri sama Bang Sasa itu untuk yang keras manual ini cuma nyampe 3 stasiun doang. Jadi perakitannya itu cuma 1, nggak 2. Iya, perakitannya digabung ya. Iya, jadi jadi cuma 3 stasiun doang kan ada ya? Iya. Gimana nih? Siapa Lala? Iya teh. Oh ya, izin aja teh. Kan kalau misalkan buat hitung yang tadi X sama Y itu kan dari sini kan teh titik 0,0-nya. Iya. Nah, kalau saya kan ini kan ada 3 nih teh. Jadi ini pembubutannya sebenarnya gabung teh. Yang 1, 2, sama 3 ini gabung. Nah, Iya. terus cara nentuinnya kan harus cara ngelek teh. Jadi ini ditarik ke sini ya teh. Ini yang untuk 1 teh. Di tengah, ditarik di tengah. Bikin dulu garis tengah di pembubutan. Bukan. Coba close. Garis tengah pembubutan. Garis tengah, bikin garis tengah di sini teh. Iya. Oke, udah. Terus habis itu tarik dimensi ya. Dari sini teh. Ya. Ke titik 0,0. Terus ke samping, tarik ke samping. Ini buat X ya teh. Ayo, buat X atau buat Y? Oh, buat Y. Berarti kalau misalkan buat X-nya gini teh. Gimana ya teh? Apa sama aja teh?
cuma nariknya ke bawah gini. Iya, Itu betul. bukan, Teh? Iya, benar. Beda kan hasilnya? Iya, beda. Iya, gitu ya. Gampang kan? Iya, ya udah. Berarti setiap komponen itu dibikin dulu garis tengahnya ya, Teh ya? Garis bantu sebenarnya ya bisa garis bantu mempermudah lah. Teh mau nanya lagi. Kan ini kan misalkan ini kan tadi kan bener-bener persegi. Nah, kan kalau untuk mengurai pemulaan kan dia persegi panjang. Jadi sama aja kan ya, Teh, walaupun ditariknya dari atas maupun dari mau itu vertikal apa horizontal tetap yang di tengah ini kan Teh yang diambil ya? Iya, intinya kalau misalnya teman-teman ngitung pakai metode rektilinear, dia itu benar-benar harus membentuk kotak. Entah itu persegi panjang ataupun persegi itu tetap harus kotak. Nah, misalnya ini mah kosong ya. Space ya, ini mah bukan bukan stasiun ya, yang di atas pemahatan. Yang mana, Teh? Yang di atas pemahatan di bawah perakitan. Ini kosong ya. Iya, iya. Misalnya kayak gitu itu tuh harus dibagi dua. Maksudnya dibagi dua gimana, Teh? Enggak, kalau misalnya itu adalah stasiun, kalau itu stasiun kerja, teman-teman kalau mau hitung harus dibagi dua kan, karena itu bentuknya nggak kotak kan. Iya, Teh. Iya, Teh. Kalau dibagi dua tuh jadi ada yang persegi panjang satu sama persegi panjang dua kayak gitu, Teh. Iya, benar. Jadi terus untuk penentuan titik beratnya nanti dua kali atau gimana? Iya, benar 2 kali. Yang tadi aku jelasin itu, yang kayak tadi bentuk L kan? Kan itu tadinya bentuk L. Nah, terus jadinya ada pusat massa L1 sama pusat massa L2 dibagikan karena kan bentuknya dia nggak kotak. Jadi dibagi kotak 1 sama kotak 2. Tuh. Oh, jadi itu buat tambahan di tabel reduksi itu ya, Teh, maksudnya. Kan tadi untuk tabel reduksi titik berat XY-nya itu ada tambahan 2 lagi. Itu nanti masuknya ke situ, Teh. Ya, ini udah kelihatan belum nih screen-nya? Belum ya? Udah, Teh, baru kelihatan. Nah, ini kan tadi ya, ini ada 2 jadinya ada titik massa L1 sama titik massa L2. Nah, nanti yang tadi revisi itu yang di sini di perhitungan pusat massa. Tadinya kan cuma ada 1 ya di sini. Pusat massanya cuma 1 doang. Nah, sekarang jadinya kita tambahin ada 3. Karena khawatir ada 3. Kayak tadi kan Iklima Lala kan ada 3 ya. Stasiun apanya gitu ada 3 titik pusat massa gitu. Makanya di sini yang direvisi. Jadi titik pusat massa 1 itu yang mana? Terserah teman-teman mau yang ini atau yang ini yang 1. Terus nanti misalnya ini titik pusat massa 1, ini titik pusat massa 2, tapi stasiun apa? Ini adalah stasiun perakitan, misalnya seperti itu. Paham nggak, Tahara? Paham, Teh. Untuk penentuannya nanti bebas berarti ya, Teh. Iya. Mau bidang yang mana dulu? Oke, bebas. Paham, Teh. Iya. Teteh mau nanya lagi, Teh. Kalau untuk yang perhitungan jarak, yang jarak kata persegi itu, kan tadi Teteh bilang yang kalau X sama Y ini kan apa sih namanya pusat massa. Ya, pusat berat. Nah, itu yang jarak kata persegi itu berarti tetap dari yang begini, gimana ya, Teh? Yang mana yang meter persegi? Yang di perhitungan jarak ya, yang tabel samping itu. Oh, iya. Kalau yang ini nggak ada yang berubah. Ini semua sama. Seperti yang di tutorial ya. Jadi yang berubah cuman ini doang. Ini, pertama yang luas ini teman-teman harus perhatikan. Ya. Untuk perhitungan untuk nyari titik berat kayak di AutoCAD tadi itu berarti nariknya tuh dari pusat komponen stasiun ke
titik 0,0 ya teh, bukan dari 0,0 ditarik ke titik pusat komponennya. Stasiun teh ngerti. Gimana pertanyaannya? Dari titik 0,0. Iya, kalau yang di tutor kan itu tuh dari tutor di YouTube tuh nariknya tuh dari 0,0 baru ditarik ke titik pusat tiap stasiun. Nah, kalau yang tadi dijelasin Lala tuh nariknya dari titik pusat stasiunnya dulu terus ditarik ke titik 0,0 ya teh. Itu hasilnya bakal sama atau beda teh? Menurut kamu sama atau beda? Sekarang aku nanya dulu nih. Menurut Tahara sama atau beda? Kayak misal Tahara jalan dari sini dari rumah Tahara sekarang ke kampus dengan rute yang sama dari kampus ke rumah Tahara, sama atau beda? Sama teh. Oke, berarti itu jawabannya ya. Oke teh. Nah, ada lagi yang laki-laki cowok-cowok ini diem, bingung, pusing atau gimana? Berarti ya buat revisi yang ini. Halo? Soalnya tadi aku ditanyain Mas, oh, bentar. perubahan terkait Kenapa kelima suaranya nggak jelas, kurang jelas? jelas belum teh? Iya, ya udah. Ini sih teh mau mastiin lagi kalau tadi kan sebenarnya aku ditanya sama teman aku dari kelompok lain kalau mereka tuh ternyata yang tikus manual ini dibikin pas stasiun itu gitu kan. Nah, berarti kalau dari mereka sendiri bikinnya yang stasiun aja kan ada yang ngikutin tutorial di YouTube. Jadi ini teman-teman untuk ini ya, untuk stasiun ini ya. Jadi kalau di layout iya, ini udah kelihatan kan ini share screen-nya? Jadi ini ya, ini merevisi lagi. Jadi kalau misalnya di layout ini, dia jadinya tetap 4 stasiun. Tetapnya jadinya 4 stasiun, tapi yang digabung itu di mana? Yang digabung itu di bagian perhitungan pusat massa. Ini kan nggak ada perakitan 1, perakitan 2 ya, pusat massanya. Iya kan? Pusat massanya cuma 1 gitu tuh. Nah, tapi di bagian layoutnya tetap dibikin perakitan 1 sama perakitan 2. Itu ya. Oh, berarti dari kalau dari Excel-nya dari AutoCAD-nya sendiri kan berarti layout-nya tuh tambah lagi kan ada Iya. perakitan 2. Nah, berarti itu tuh perlu digabung maksudnya perlu dibikin lagi XG-nya apa gimana ya teh? Karena kan dia itu bisa sama yang perakitan 1 kan teh? Nah, jadi untuk yang kedua ini, untuk yang perakitan 2-nya itu digabung. Ini kan bentuknya kotak ya teman-teman. Jadi kalau untuk OMH-nya itu perakitannya 1 aja. Nah, jadi teman-teman itu istilahnya perakitan 1 itu adalah titik pusat massa 1, perakitan 2 itu adalah titik pusat massa 2 gitu. Oh, Paham nggak maksudnya? Ngerti ya? paham teh, berarti tinggal tapi bentukan maksudnya bentukan di AutoCAD-nya tetap bisa kayak yang di grafik manual kan ya? Iya. Tetap seperti ini. Iya. Terima kasih ya. Oke. Cukup ya untuk OMH sama yang itu. Kalau yang untuk OMH-nya masih bingung dirinya kita yang kayak penentuan biayanya gitu-gitu tuh. Penentuan biaya yang mana nih?
ini. Yang perhitungan. Nah, maksudnya di rumusnya atau di mananya nih? Dari tabelnya sendiri, kalau saya tuh yang untuk jenis transportasi sama biaya maintenance itu tuh masih belum diisi teh. Kayak saya hitamin untuk blok 6. Tapi ini kan kadang kan ada diisi ya teh. Iya. Berarti disesuaikan aja ya. Kalau biaya, kalau rumus sepertinya nggak masalah ya teman-teman kalau rumus. Atau ada yang masalah? Masih bingung. Dijelasin kan di video untuk rumus perhitungan OMH-nya? Nih rumusnya jarak dikali jumlah perpindahan dikali sama biaya meter. Nah jumlah perpindahan ini teman-teman lihat dari RTC frekuensi. Mau nanya, Jadi untuk perakitannya digabung aja teh? Iya, perakitan maksud iya. Oh, kalau kalian perakitan 1 dan perakitan 2 ya? Iya, soalnya ngelihat dari eksternal modul sebelumnya tuh dari kelompok saya tuh kan perakitan 1 perakitan 2-nya bisa, jadi ada totalnya 4 stasiun, 5 stasiun. Iya, Ada 4 stasiun, jadi dibikinnya kayak gitu teh. Oke, iya benar. Perakitan Nah, makanya tadi aku jelasin lagi nih. Jadi, yang teman-teman bikin sesuai dengan hasil line balancing teman-teman itu adalah di bagian gambar layoutnya. Di sini, teman-teman bikin misal, oh stasiun saya menghasilkan apa sih nah stasiun saya menghasilkan 5 stasiun. Oke, teman-teman silakan bikin 5 stasiun. Karena kan perakitan 1 sama perakitan 2 ada yang dipisah ya stasiunnya. Tapi untuk stasiun perakitan ketika sudah sampai di perhitungan OMH, teman-teman gabung. Baik itu OMH perhitungan biayanya atau apa sih pusat masanya itu digabung. Seperti itu. Paham maksudnya? Oke. Iklima gimana tadi? Oh iya, udah paham. Ya. Nah ini teh mau nanya, ya. nanti kalau untuk di OMH-nya itu digabunginnya tinggal dijumlahin dari yang hasil luas lantainya itu atau gimana? Yang mana? Soalnya kan untuk perakitan 1, perakitan 2 pas udah digabung itu langsung dijumlahin aja atau apanya yang dijumlahin? sebentar. Untuk yang perhitungan pusat massa di OMH-nya. Oh, perhitungan pusat massanya. Iya teh. Ya, jadi untuk perhitungan pusat massa, teman-teman tinggal lihat ini misalnya perakitan 1 yang atas, berarti ini berarti ini adalah perhitungan pusat massa perakitan 1. Ini pusat massa 2. Jadi sama seperti ini. Jadi yang perakitan 1 itu untuk pusat massa 1, perakitan 2 itu untuk pusat massa yang kedua. Untuk perhitungannya sama seperti yang lain. Dihitung dari titik 0,0. Oke. Nah, ada lagi? Bahas gabung. Ada lagi, kalau udah nggak ada aku lanjut nih. Satu lagi nih. Halo? Cukup ya teh, kalau dari cukup teh. Oke, cukup ya. Ya. Nah, yang terakhir ini untuk perhitungan OMH. Kalau teman-teman ngelihat add-ins-nya teman-teman, sama di bagian sini, di sini ya, perhitungan pusat massa, kita itu tidak melibatkan stasiun, kita tidak melibatkan stasiun warehouse ya.
kita nggak melibatkan warehouse warehouse sama storage gitu loh. Jadi nanti ketika di sini ini teman-teman cukup menghitung OMH dari sini sampai di sini. Ini aku tandain. Cukup dari stasiun ini aja. Ini yang biaya yang teman-teman tambahkan. Sementara warehouse perakitan sama rakitan ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Teman-teman tinggal bagian sini saja yang teman-teman tambahkan. Nanti itu bakal teman-teman bahas di bagian bab 5 ya kalau nggak salah. Tuh buat perbandingan biaya yang dihasilkan dari sini sama dari Excel sama add-ins gitu. Udah itu aja sih paling. Jadi kalau yang ini untuk modul 5 sebenarnya. Modul 5, bab 5. Udah cukup sih untuk revisi. Itu yang harus disampaikan, yang perlu disampaikan. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti besok itu kita kumpulin laporannya sekaligus bimbingan yang modul kemarin sama modul ini sama kumpulin Excel-nya ya. Iya betul. Kita bimbingannya semua kelompok aja ya. Tadinya dari Excel sendiri berarti kita revisi dulu kan ini ya semuanya baru nanti teteh koreksi lagi gitu ya teh ya. Iya. Maksudnya kita dulu. Kan tadi udah aku jelasin ya, maksudnya bagian yang teman-teman udah bingungin, udah aku jelasin. Jadi coba nanti teman-teman direvisi dulu mandiri yang tadi teman-teman bingungkan dengan apa yang udah aku sampaikan sama apa yang teman-teman tangkap. Setelah itu nanti teman-teman revisi yang bagian direvisi, baru setelah itu teman-teman upload dan aku tinggal revisi yang emang menurut teman-teman udah yakin gitu loh. Biar enggak 2 kali. Berarti untuk apa tuh namanya pengumpulan yang revisi maksudnya pengumpulan bab 1 sampai bab 4-nya itu barengan sama ada deadline-nya gitu nggak teh? Maksudnya sama Excel apa gimana teh? Gimana? Untuk yang kan kemarin kan ada deadline yang bab 1 sampai 4 itu kan yang Senin itu kan ada ya. Iya. Nah, kalau ini ada lagi nggak teh apa langsung aja semua laporannya dikumpulin gitu teh? Iya, langsung aja semua laporan dikumpulin. Soalnya kalau laporan untuk bab 1 sama bab 4 sampai bab 4 tuh aku cuman ngelihat kontennya sama cuma ngeliat konten. Tapi kalau untuk bab 5 itu nanti aku bakal ngelihat penjelasan gitu loh. Jadi nggak apa-apa langsung semua aja. Mana lagi untuk selain ini berarti apa namanya AutoCAD-nya ini berarti kan abis add-ins kan kita dapat ini ya yang apa tuh namanya yang layout terbaiknya gitu kan yang dari add-ins. Nah itu kita bikin lagi kan di AutoCAD. Iya. Iya kan adanya. Nah nanti kita bikin etiket untuk yang dari craft manual sama yang add-ins juga ya. Untuk itu aku belum tahu deh. Nanti aku tanyain ya. Untuk itu aku belum tahu soalnya. Apa perlu dibuat lagi nggak? Sebenarnya kalau untuk etiket kayak gitu teman-teman tinggal ngeliat di konten apa laporan. Kalau misalnya di laporan diminta dimasukin, ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya seharusnya tidak perlu atau mungkin pas di video tutorial. Ada nggak instruksinya di video tutorial atau di laporan? Kalau di yang bagian yang kata-kata kita bikin untuk yang luas lantai produksi itu tuh teh itu tuh yang kata-kata ada lowongan sama offset itu tuh iya disuruh
etiketnya, tapi kalau yang untuk manual itu nggak disuruh sama yang lupa sih, tapi yang facility yang kata-kata yang admin ini disuruh apa enggak, nanti saya cek juga. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan. Ini aku pengen ngecek deh. Yang acaranya kan lumayan nih. Ada lumayan banyak nih yang gabung. Teman-teman paham tidak? Ternyata nggak banyak nih. Jadi saya alhamdulillah sudah, tapi masih dimengerti lagi untuk laporannya. Oke. Yang lain? Dari saya udah cukup deh. Oke. Yang lain? Apa? Sebelum dong. Oh iya, setelah. Iya, yang lain gimana nih? Yang diam-diam aja. Maksud aku, gak apa teman-teman coba dimanfaatin gitu loh. Ini yang aku maksud gitu, teman-teman kalau misalnya masih perlu bimbingan, nggak harus bimbingan wajib itu yang wajib. Tapi kalau kayak gini misalnya istilahnya yang sunnah lah ya. Teman-teman misalnya masih banyak yang bingung entah itu materi, teori ataupun perhitungan, aku welcome aja teman-teman mau bimbingan kapan selama aku luang gitu. Silahkan tanyakan sebanyak-banyaknya daripada nanti pas bimbingan teman-teman pas ditanya diem-diem aja tuh kan. Baik teh. Ini dari dari teman-teman yang lain ini udah cukup. Arifa, Baga, Sabrina, Haris, Siva, Mega, Salva, Devita, Gilang. Teh izin menjawab, kalau dari yang tadi kan bukan benar-benar Excel ya, tapi memang laporan, jadi masih berusaha buat maksudnya mau belajar baru juga nanti sama kelompok, nanti bisa di